Tapi kalau adik-adik mau pakai langsung di Zoom juga bisa sih. Yang penting ada user dan password ya kan. Kira-kira seperti itu. Jadi ketentuannya masih sama. Oke, kira-kira itu sebagai pengantar dan ini sudah cukup banyak ya, sudah di atas 80. Jadi saya mulai saja. Oke. Oh, sebentar. Saya mulai dengan cara kita simpan dulu ya, sebentar. Record to close. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kelima untuk mata kuliah analisis penginderaan jauh, analisis citra penginderaan jauh. Dan materi ini nanti lanjutan dari materi minggu keempat kemarin. Tapi nanti saya singgung sebentar irisannya, ya, irisannya dengan materi sebelumnya. Dan saya tahu juga ya ini kan cukup bisa jadi untuk adik-adik agak ini ya agak berat ya karena ini pas puasa juga ya. Dan biasanya pagi-pagi seperti ini ngantuk ya. Tapi kalau boleh saya kasih resep ya, sebaiknya kalau adik-adik setelah subuhan itu jangan tidur ya. Jadi apa kita sibukkan diri kita dengan kegiatan yang produktif ya. Misalnya adik-adik mempersiapkan materi, baca-baca materi, baca-baca jurnal, bahkan mungkin mengerjakan tugas gitu ya. Karena kalau adik-adik langsung tidur biasanya malah nggak semangat. Dan yang saya amati sering sekali tubuh kita malah jadi lemes ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ya itu tergantung orangnya ya. Kalau saya seperti itu. Jadi mendingan sudah setelah sahur, setelah subuh, sudah nggak usah tidur saja. Itu malah badan lebih nyaman ya. Dan saya amati justru sering sekali di bulan puasa itu kita jadi lebih produktif ya. Pikiran kita kan jadi lebih tenang, nggak macam-macam, mengerjakan sesuatu lebih cepat, lebih taktis ya. Sehingga tidak fokus itu tidak kemana-mana. Oh sebentar, ini ada suara. Saya dulu ya. Saya hold sebentar ya. Ini suaranya saya saya tutup pintu dulu. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Baik, itu tadi sedikit hints ya kalau kita ingin tubuh kita dalam bulan puasa ini tetap tetap fit ya. Tapi untuk yang tidak puasa ya mungkin bisa menyesuaikan. Baik, nah kita masuk ke materi. Jadi minggu yang lalu itu saya sampaikan bahwa kita melakukan klasifikasi itu kan disesuaikan ya dengan kondisi citranya dan secara garis besar biasanya yang dipakai sebagai patokan itu adalah GSD-nya atau resolusi spasialnya ya. Kira-kira seperti ini, seperti yang kita tulis di sini. Nah, kemudian dari GSD ini kan dibagi dua, low dan medium resolution. Biasanya adik-adik menggunakan digital classification yang berbasis Gauss dan ada tambahan biasanya digunakan juga machine learning. Kenapa machine learning? Karena kekuatan machine learning itu adalah kita bisa menghandle data yang raksasa. Selain dari persyaratan machine learning kan butuh data yang banyak untuk melakukan training ya, training. Nah kemudian kalau untuk data high atau very high ya adik-adik bisa lakukan visual atau digital classification. Nah digital ini kalau adik-adik gunakan pendekatan seperti di low atau medium resolution tidak pas. Ya kenapa? Karena datanya nggak Gauss.
Sehingga apa? Pilihannya yang paling optimum ada dua. Ada pakai segmentasi yang dilanjut dengan klasifikasi. Biasanya ini disebut sebagai OBIA, Object Based Image Analysis, atau adik-adik menggunakan machine learning. Bahkan bisa juga menggunakan deep learning. Nah, sering sekali antara OBIA dan machine learning itu sebuah tahapan yang bisa dikombine untuk meningkatkan hasil. Nah, nanti di bagian belakang akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa mengcombine teknik segmentasi atau teknik OBIA ini dengan machine learning. Dan hasilnya sangat promising. Cuma mungkin saya ingatkan ya, teknik ini cukup advance sehingga adik-adik perlu kehati-hatian dalam menteri data. Tapi kalau adik-adik sudah berhasil melakukan tahapan ini atau mencapai level ini, ya pasti risetnya atau pekerjaan adik-adik itu sangat bagus. Dan itu ya menjadi sebuah modal yang sangat besar kalau adik-adik mau publish di jurnal internasional, terutama yang berindeks Scopus ya. Ya, karena kebanyakan saya lihat papernya mengarah ke situ ya. Jadi probabilitas untuk accepted itu sangat-sangat besar kalau adik-adik sudah menggunakan teknik-teknik tadi. Tapi kalau adik-adik masih berkutat di klasifikasi berbasis Gauss, kemudian visual interpretations, ya, atau ya masih menggunakan pendekatan konvensional, pengamatan saya itu akan sulit untuk bisa tembus di ini ya, publikasi yang prestisius. Ya, kenapa ya? Karena di situ teknologinya sebenarnya kalau kita katakan dengan jujur itu sudah soft, sudah nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Nah, di slide ini kalau ada dilihat ya, itu saya tandai dengan warna biru. Dan ini yang akan kita bahas. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu basic. Kita kembali ke basic penginderaan jauh ya. Kita akan membicarakan tentang segmentasi, khususnya OBIA. Nah, ini adalah ini. Nah, ini simpel kalau ada dilihat. Jadi, kalau ada melakukan klasifikasi itu kan pasti pakai unsur ya. Misalnya yang paling mudah itu pakai rona warna. Kemudian makin ke bawah, ini makin sulit, makin rumit. Ya mungkin kalau yang berpikir otak kita ya, dan adik-adik terapkan untuk visual interpretation ini mudah. Tapi begitu ini diprogram, terus disuruh sebuah algoritma atau sebuah mesin mengerjakannya, itu yang kompleks. Ya, jadi makin ke bawah itu makin sulit, makin kompleks, makin sulit diprogram. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa, tapi kompleks. Kira-kira seperti itu. Nah, selama ini kalau adik-adik menggunakan tadi di slide sebelumnya tadi, yang ini ya, adik-adik menggunakan ini, ya, yang ini ya, itu adik-adik hanya menggunakan ini saja, si rona dan warna saja. Nah, ukuran tekstur, bentuk, dan lain-lainnya itu belum kita libatkan. Kan adik-adik hanya mencari kemiripan pola spektral satu dengan yang lainnya, kemudian dikelompokkan, diklasteringkan. Apakah itu yang supervise atau yang unsupervised? Kan prinsipnya begitu. Tapi dasar pengelompokan itu kan hanya berdasarkan digital numbers, berdasarkan warnanya. Tapi teksturnya, tekstur itu kekasaran ya, kekasaran objek. Misalnya contohnya ya, lapangan rumput yang halus ya, itu teksturnya cenderung halus. Atau jalan aspal ya, itu kan teksturnya halus. Tetapi kalau ada dilihat, misalnya apa ya, tanaman perdu, itu teksturnya agak kasar.
Jadi sederhananya tekstur itu permukaan yang bersudut, ya. Ya, contoh sederhana ya kulit kita ya. Kulit kita itu kan teksturnya halus. Kenapa? Karena nggak ada sudut-sudutnya. Kira-kira begitu. Nah, ukuran bentuk sama-sama teratur memanjang, ya. Tapi yang satu lebarnya sekian, bentuknya kayak apa, itu kan sudah bisa membedakan. Bisa diinterpretasi sebagai, kalau dari ukuran ya, sungai, selokan, ya. Atau bahkan jalan. Tapi kalau jalan harus dikombin dengan unsur lain, misalnya warnanya kan. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau di program adik-adik bayangkan, kan kompleks sekali. Makanya ini disebut di sini makin ke bawah, ini makin kompleks. Dan saya ulang, adik-adik selama ini untuk supervise maupun unsupervised hanya menggunakan yang atas, rona atau warna. Rona atau warna itu sama ya. Nah, bagaimana kalau yang lainnya? Nah, inilah peran dari si Obia ini nanti akan melibatkan satu atau beberapa dari unsur sekunder atau bahkan tersier untuk meningkatkan performa dari si klasifikasi. Kira-kira begitu. Ini idenya. Oke ya. Baik. Nah, sekarang berikutnya adalah ada dilihat ini ya. Sekarang oke, sebelum itu kembali lagi ke sebelumnya ya. Misalnya yang klasifikasi berbasis Gauss tadi. Itu ada apa sih dengan hasilnya kalau dipaksakan gitu ya, dalam kondisi yang tidak ideal. Atau misalnya adik-adik terapkan pada citra high-rise. Apa yang terjadi? Ya, ini. Yang terjadi adalah ini. Ini sebenarnya sudah cukup lama, 23 tahun lalu diingatkan oleh Pak Bliss dan Pak Nicholas Stropel ini ya. Ini ada, kalau ada cari googling itu mesti ketemu ini papersnya. Cari aja Blaske Stropel tahun 2001 yang mengarah ke digital classifications. Nah, ini di paper ini beliau mensoroti kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan Gauss, terutama dari sisi output hasilnya. Nah, salah satu yang cukup ini ya, cukup sering terjadi itu adalah ini fenomena salt and peppers. Ya, nanti ada dicari ya, apa itu fenomena salt and peppers. Nah, ini kita cari kenapa kok bisa terjadi? Karena ini. Jadi, klasifikasi tadi itu apa ya? Masih menggunakan pendekatan pixel base, pixel per pixel. Ya. Kenyataannya, ya, kalau kita menggunakan pixel base ini adalah klasifikasi berdasarkan individu si pixelnya. Padahal kan kenyataannya apa? Misalnya objek ya, objek di permukaan bumi, itu kan belum tentu satu objek itu betul-betul representasi dari murni sebuah spektral objek. Ya. Bisa jadi dia campuran. Sehingga apa? Dia ada kontribusi si pixel itu dari pixel yang lainnya, nilai spektral pixel yang lainnya. Sehingga contohnya seperti ini, adik-adik lihat. Nah ini ya, misalnya contohnya ini. Ini ada GSD-nya 20. Kemudian ada objek, apa ini, kotak, dan objek berupa star ini ya. Star ya, bintang nih. Oke ya, bolehlah yang kotak ini ada diasumsikan sebagai kolam atau rumah juga boleh. Yang star itu misalnya kebun gitu ya. Ada dilihat, kalau yang ini GSD 20, objek
kotak ataupun star itu tercakup dalam satu pixel saja. Berarti DN-nya, digital number di kotak maupun di star itu sama. Ya kan? Tetapi kalau adik-adik lihat menggunakan GSD yang lebih detail, si star itu terdiri dari satu pixel ini. Ya kan? Kenapa? Dia di tengah saja. Dulu ini ada, tapi kan dominan, minimum. Yang bawahnya juga, yang kanan, yang hanya minimum. Berarti dia bisa jadi dia hanya satu pixel saja. Yang star juga, dia nggak penuh. Tapi kok ya pas di satu GSD 5 meter kali 5 meter. Berarti dia representasi sebagai sebuah pixel, sebuah dot. Sama seperti yang kotak. Tapi ceritanya akan berbeda kalau adik-adik pakai GSD yang lebih detail. Misalnya 1/4. Ya. Yang terjadi adalah ini. Ini terdiri dari banyak pixel. Ini juga yang star. Adik-adik bayangkan kan? Ya misalnya paling sederhana gitu ya. Misalnya kayak gedung geodesi ya. Kampus kita dipotret gitu ya. Dari atas gitu. Terus sisi sebelah barat ya, adik-adik bayangkan sisi barat gedung kita. Kan dari citra kan yang nampak atapnya kan. Tetapi sisi barat kita itu berbatasan dengan jalan dengan arsitek. Sehingga apa? Belum tentu pikselnya itu tepat di garis atap kita kan. Sehingga apa? Ya bisa juga dia campuran dari piksel jalan. Jalan dengan arsitek. Kira-kira begitu. Nah, nanti mana yang paling dominan? Oh, mayoritas sih atap ya udah, berarti itu nanti dirinya adalah direkod sebagai representasi dari si atap itu. Tapi kalau ada dilihat gedung kita dengan sebelah selatan, selatan itu kan ada pohon yang besar-besar ya. Kalau pas rimbun itu, dia kan kalau kelihatan di atas bisa nutup itu. Nah, misalnya di potret, ya, dan kebetulan itu juga nggak mungkin pas pinggiran tajuk pohon dengan pinggiran atap nempelnya itu ya di pikselnya, kan dia bisa campuran. Sehingga apa? Bisa terjadi piksel di situ di batas itu adalah campuran dari si atap, DV-nya si atap dengan si tajuk daun tadi. Mana yang lebih dominan? Dialah yang jadi sebagai unitnya tadi. Jadi karena ada efek ini, ya ini menimbulkan efek salt and peppers. Ilustrasinya ada di gambar sebelah kanan ini. Ya. Ini kan kayak ada serbuk-serbuk ini ya, salt and peppers, bling 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 ini ya. Padahal kenyataannya nggak mungkin kayak gini. Ya. Agak aneh ini. Ya, kalau adik-adik ini langsung terapkan apa adanya, terus nanti akan diproses untuk misalnya modeling ya. Dan selama ini kan kalau adik-adik modeling untuk terapan apapun ya, dari data penginderaan jauh itu kan harus dikonversi dulu formatnya dalam raster ya. Nah kalau dalam raster ada dibayangkan yang sebelah kiri itu islandnya kan banyak banget itu. Ada pusing nanti, oh, ini ada unit-unit apa polyline yang banyak banget. Nah itu kan kadang-kadang harus dieliminasi ya karena yang efek tadi. Jadi konsepnya adalah seperti ini ya. Jadi ada fenomena namanya salt and peppers. Ya ini sebenarnya kembali lagi sih ke apa? Ke penggunaan uh, persil ya atau permukaan bumi itu tidak homogen. Mungkin kalau kemarin di minggu yang lalu saya ilustrasikan di Indonesia itu kan objeknya kan campuran itu. Jadi ada rumah, sampingnya kebun, sampingnya kolam, sampingnya tegalan, sampingnya macam-macam. Ya sehingga jadinya kayak gini ya. Tidak homogen. Kalau homogen lebih mudah. Bentuknya juga
macam-macam kan. Jadi ini yang terjadi ya, fenomena salt and peppers. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini salah satu kelemahan dari klasifikasi yang tadi ya. Terus bagaimana mengatasinya? Kan begitu. Jadi kalau kita berpikir sebagai ini ya, saintifik gitu ya. Kita kan selalu berpikir ya, oh ini punya kelemahan ya. Terus diperbaikinya gimana? So what's next? Kan yang penting itu. Nah, sehingga ini muncul oleh Pak Blas dan Strobel ini tahun 2000-an ini. Sehingga muncul pendekatan nanti yang kita sebut sebagai tadi OBIA. Tapi sebelum kita ke OBIA, kaitannya dengan salt and peppers ini kita lihat ya, bahwa sebenarnya klasifikasi itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi yang sifatnya hard dan bisa juga soft. Kenyataannya yang kita terapkan sekarang itu adalah bersifat hard. Ya, di sini ditulis ya, hard classification. Kita terus ya. Ya, jadi mendeskripsikan sebuah objek itu spesifik dia di kelas apa. Padahal kenyataannya yang sesuai dengan yang tadi itu bisa jadi sebuah piksel itu representasi dari campuran ini spektral di sekitarnya. Meskipun itu yang dicatat yang paling dominan, tapi kan ada kontribusi dari sekitarnya kan. Makanya sebenarnya ada konsep hard classification dan fuzzy. Kalau fuzzy ini sebenarnya dikembangkan tahun 2000-an ya. Ada ini bisa googling gitu. Namanya Lutfi Sadeh ya. Lutfi Sadeh itu orang kalau nggak Iran ya. Yang pertama kali mengenalkan fuzzy logic. Ya. Jadi logika fuzzy ya. Fuzzy logic. Dan fuzzy logic itu teropannya sangat luas ya. Karena dia tidak mendiskretkan sesuatu menjadi tegas, ya. Tetapi ada apa ya istilah? Dia menggunakan istilah membership ya. Jadi ini itu level kepemilikannya itu berapa? Apakah makin dominan atau makin ini? Tapi tetap membuka peluang itu tidak absolut seperti hard classification tadi. Nah, sebenarnya fuzzy itu kalau ada dilihat, mungkin adik-adik kalau sering-sering baca itu ya di apa itu ilmiah populer itu banyak teknik apa logic fuzzy itu diterapkan di alat-alat rumah tangga ya. Tapi kan langsung diprogram di IC ya, di IC. Nggak seperti kita ya, terpisah gitu ya. Ya. Oke, saya nggak akan bicarakan itu ya, nanti kita terlalu jauh gitu ya. Nah, kita lihat aja ke sini. Tapi konsep pixel ini seperti itu. Ya, jadi sebenarnya akan lebih bagus daripada menggunakan teknik yang hard, itu gunakan yang fuzzy tadi. Ya, jadi contohnya ini ya. Nah, ini contoh di gambar sebelah kanan ini saya ambil dari USAID dan Department of Interior USA Amerika ya. Ini selainnya sih kemarin ada yang sudah dapat ya, cuma saya tambahkan lagi ya. Ya, jadi ini langsung ya. Jadi pixel itu langsung dikelaskan, dia desain sebagai apa. Tapi kalau fuzzy enggak, dia pakai grids atau membership ya. Jadi apa ya? Ini itu betul-betul misalnya kelas apa, tapi ada potensi. Ya, nanti ini kita bicarakan juga di bagian belakang ya. Membership dari kelas lain. Jadi lebih soft.
tidak tegas seperti yang sebelah kiri, tidak tegas seperti yang di hard. Jadi sampai di sini adik-adik sudah mengenal, moga-moga adik-adik nggak bingung ya. Nah, kalau dalam konteks klasifikasi yang tadi ya sebelum ini ada istilah pixel base dan object base. Satu. Terus yang kedua, ini ada istilah hard and fuzzy atau soft. Ada juga beberapa yang punya soft ya, tapi kalau mau benar ya fuzzy classification. Jadi ada dua konsep. Oke, nah berikutnya bagaimana kalau untuk pixel base dibanding dengan object oriented classification. Nah, ini kebetulan kan nanti kita akan mengarah ke object oriented ya, OBI ya, kan ke arah sini ya. Ya, kalau tadi pixel base itu ya seluruh sheet ya itu diterapkan klasifikasi pixel per pixel. Setiap pixel didesain sebagai apa? Kira-kira seperti itu. Kalau objek itu apa ya? Kita melihatnya tidak sebagai sebuah pixel per pixel, tapi sebagai si objeknya. Jadi kayak tadi kalau ilustrasi di kampus, misalnya mengklasifikasikan ini ya atap gedung geodesi, ya ini yang kita pegang si fitur si objeknya tadi. Makanya agak melompat ya, agak melompat ya. Meskipun pixel itu campuran, kalau di kasus geodesi tadi antara atap gedung dengan misalnya sebelahan dengan arsitek ya itu dengan konblok, kemudian dengan selatannya ya. Selatannya itu tadi ya apa tajuk daun ya, daun ya. Itu kan jelas BV-nya beda, spektralnya kan beda ya. Tetapi kalau dijadikan apa ya agregat kan tetap harus satu. Mana yang lebih dominan kan? Ya, itu kalau pixel base. Tapi kalau objek enggak, yang ada lihat ini roof-nya, atapnya. Kalau roof-nya itu sama, meskipun dia berbatasan dengan konblok ataupun dengan vegetasi tadi, itu kan spesifik objek si roof. Nah, spesifik ini diukur apa? Ada dilihat tadi unsur piramid klasifikasi tadi yang ini. Nah, misalnya ini tekstur, ya kan? Pasti kan sebuah ini ya di sini sebuah atap ya memang jadi kompleks sih kalau atapnya itu apa itu campuran ya sisi sebelah kiri asbes sebelah kanan apa misalnya genteng glasur sebelahnya lagi genteng apa beton nah itu memang jadi kacau karena teksturnya akan berbeda. Tapi kalau itu sama, tapi biasanya kan satu gedung masih sama ya, kecuali gedung berbeda. Itu biasanya atapnya berbeda. Jadi ini, jadi kalau objek oriented classification ini menggunakan objek yang homogen ya, atau biasa disebut sebagai segmen. Ya. Nah, biasanya nanti pendekatannya ada multi resolution. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan multi resolution. Ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya ya, ini ya. Jadi objek oriented ini ya ini sih uh, powerful ya itu diterapkan untuk citra resolusi tinggi ya, seperti yang tadi kita bicara. Tapi ada beberapa yang menggunakan di apa di high res, medium resolution itu juga bisa. Tapi ada ini ya, ada syarat-syaratnya juga kalau ada yang melihat itu. Jadi jangan hanya langsung diterapkan terus dilihat hasilnya, enggak. Ya, itu ada syaratnya. Iya, jadi kita sudah mengarah ke
ini ya, ke apa namanya, apa itu, objek oriented. Jadi bukan entitas per pixel, tetapi fokusnya adalah ke entire si objeknya itu. Jadi kalau jadi dalam case di geodesi ya, ya berarti ada objeknya ada 3 itu tadi dari contoh saya. Pertama si atom, kedua adalah jalan konflik, ketiga adalah fitur si ini tajuk pohon tadi. Ya. Nah ini contohnya. Nah ini misalnya adik-adik di challenge ya, ini ditayangkan seperti ini. Ya, ya ini kan hampir sama ya. Ada dilihat areanya sama, datanya sama, cuma beda metodologi. Yang kiri adik-adik terapkan pixel base, ya. Yang kanan itu diterapkan objek. Ya kalau ada dilihat terutama di bawah ini ya, ya gambar C itu kan zoom dari gambar A ya. Kalau gambar A, gambar B karena visualisasinya itu entire image ya, jadi nggak begitu kelihatan ya. Kan begitu ada di zoom, set gitu kelihatan. Contohnya ini. Ya ini kan pusing itu kalau ada lihat kayak gini. Misalnya kayak coklat agak tua ya di dalam sini. Ini kelas apa ya? Kok menyebar terscatter kayak gini? Atau yang apa ini hijau terang? Kenyataannya kan bisa jadi seperti ini. Ini kan lebih tegas. Ya, karena ini pendekatannya lebih ke objek. Ya, jadi adik-adik bisa membandingkan dari output finalnya saja mana yang logis dan kurang logis. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ilustrasi ya. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin masih ada pertanyaan. Jadi sambil menunggu pertanyaan ya, itu ada pixel base, ada objek base. Nah, sekarang kita lihat, kalau objek base itu apa sih? Ya, kalau kita kembalikan ke definisi ini nih. Jadi objek ini, ya ini kan memang brittle ya, sejak tahun 2000-an. Jadi 2000 sampai 2010 itu luar biasa ekstensif penggunaan si objek. Ini contohnya yang atas ini, gambar sebagai latar belakang itu kan kalau ada adik lihat mudah banget kan. Yang ini ya apa ya, jambon ya. Ini pink ini ya. Ini pasti ya ini jaringan jalan kan. Ini diduduki dengan objek. Terus yang apa? Ya coklat-coklat itu bangunan. Yang merah itu juga ya kan. Tetapi ada dilihat yang coklat-coklat bergerumbul itu kan pasti vegetasi itu, gerumbulan vegetasi. Terus yang apa itu hijau muda ini bisa jadi apa ya? Ya ini bisa jadi rumput ya. Kelihatan sekali kan maksud nggak berapa ya, nggak terscatter tadi ya. Jadi objek ini kita, kalau kita lihat di Castilla 2018 G ini 2010 ini menggunakan alternatif selain tadi ya pixel base, yaitu sebagai objek untuk unit analisisnya. Ya jadi ingat ini objek featuresnya bukan pixelnya. Nah kemudian di tahap pelaksanaan di algoritmnya ini Fobia melakukan grouping ya, sehingga dari sejumlah pixel tadi membentuk sebuah representasi objek. Oke, kira-kira mungkin kita kepikiran ya, kalau ada konsep seperti ini terus dirumuskan dalam model matematiknya gimana ya?
Atau sederhananya kalau kita program gimana? Ada nanti penjelasan. Oke, kita sudah masuk ke objek. Nah, jadi prinsipnya itu sebenarnya simpel. Jadi eh, prinsipnya adalah melakukan pengolahan data yang kompleks dan beragam, heterogeneous, ya, di mana setiap objek itu harus bisa dideskripsikan tersendiri dengan baik. Prinsipnya itu saja. Nah, contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu kalau ada dilihat, ini adalah citra high-res. Kemudian didekati dengan objek, jadinya seperti ke tengah. Di zoom sebelah kanannya. Nah, ini kan kelihatan sekali. Mana jaringan jalannya, mana rumputnya ya, mungkin yang hijau-hijau, atau yang open space, yang mana gitu ya. Yang tadi ya, mungkin ini. Ini pink ini ya, kemudian yang merah itu mungkin bangunan masif ini ya. Kelihatan sekali. Karena apa? Karena based on si objek. Nah, tadi saya sampaikan, ini kan sudah mulai mengerucut ini cara ngitungnya. Nah, terus gimana yang lebih realistis? Lebih realistis adalah ini. Ya. Jadi tahapannya, adik-adik melakukan segmentasi dulu, kemudian klasifikasi. Jadi merah dulu, disegmenkan dulu, terus ada klasifikasi. Jadi objek itu tahapannya unsurnya ada dua, segmentasi, klasifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu segmentasi? Ya, ini kita lihat di 2011 ya. Berapa? 13 tahun yang lalu ya. Itu Veljanovsky ya dan teman-temannya itu sudah mendefinisikan itu. Segmentasi ini adalah membagi citra menjadi segmen atau grup yang homogen. Tergantung homogen itu kriterianya apa? Homogen dari aspek apanya? Ya. Yang kemudian ini bisa disusun membentuk suatu kelas. Nah, kelas ini apa? Bisa berdasarkan spektral, berdasarkan geometriknya, ataupun tekstur, atau yang lainnya. Dan ini akan dipakai untuk proses berikutnya. Apa? Klasifikasi. Jadi disegmentasi dulu. Disegmentasi dulu. Ya, ini dari beberapa riset saya terbaru ini, itu saya kemarin menggunakan teknik-teknik segmentasi untuk ini ya, untuk ya sebenarnya prinsipnya sama. Cuma saya tidak menggunakan digital numbers di pixel, tetapi saya menggunakan data point cloud. Nah, ini terkenal banget ini di kalau ada istilah segmentasi di point cloud. Nah, ini sudah pasti adik-adik harus menggunakan mesin learning. Ya bisa sih kalau mau pakai manual, tapi seberapa tahan adik-adik akan mengerjakan pekerjaan manual kayak gitu ya. Ya paling realistis ya gunakan si mesin learning. Tapi itu nanti ya, tahapan nanti. Nah, di segmentasi ini ya, ini ditujukan untuk tadi ya membagi segmen ya sesuai dengan ini ya apa terserah baik spektral, geometrik atau bahkan mungkin tiga-tiganya boleh sehingga dia intinya objek itu homogen. Nah, setelah itu baru dikelaskan. Jadi objek hasil segmentasi tadi dikelaskan. Nah, di sini silahkan adik-adik mau menggunakan pendekatan klasifikasi yang apa. Nanti di bagian contoh di sini saya tunjukkan misalnya adik-adik menggunakan DT, decision tree, atau yang lebih advance. Misalnya pengembangan dari decision tree DT itu kan adik-adik bisa menggunakan RF atau SVM atau new base atau yang lainnya. Nanti kita lihat saja yang paling mudah ya dulu ya. Misalnya nanti kita dekati dengan itu tadi
di GT ya, ataupun RF random forest. Nah, kira-kira gimana ini? Nah, ini contohnya. Nah, ini sekaligus kita misalnya ada diterapkan di GE ya. Ya sebenarnya ini kalau ada nggak mau pakai GE ya istilahnya. Ini mau dihapus ya nggak apa-apa. Ini nggak usah dipakai ya. Misalnya kayak gitu. Tapi ini langsung saja kita pakai ya. Jadi yang penting ada datanya dulu. Ya. Terus disegmentasi, kemudian labeling. Labeling itu kayak pemberian training set ya. Ini ini labelnya apa? Ya, kan harus dikasih label. Ya. Tapi ini lebih ke arah semantiknya sih. Jadi segmentasi dulu, terus ada tahapan labeling. Nah, setelah itu ada di bikin training site, klasifikasi. Jadi ini tahap pertama tadi, ini tahap kedua. Visualisasi hasil dan uji berhasil. Simpel kan sebenarnya. Karena tahapan utamanya adalah segmentasi dan klasifikasi. Nah, ini sintaknya kalau ada pakai SNIJ, segmentasi itu macam-macam loh. Ya, tekniknya untuk melakukan segmentasi. Nanti kita lihat sambil jalan. Tapi sementara pakai ini dulu SNIJ. Pakai closest apa terdekat juga bisa itu. Tapi di sini pakai SNIJ. Ya, kemudian yang sebelah kanan pakai random forest RF. Ini di bagian klasifikasinya. Ya, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, kalau belum kita lanjut. Nah, setelah kita dapat ini ya tahapan segmentasi, kemudian klasifikasi, nah kita lihat bagaimana melakukan contoh di ini ya tadi misalnya di klasifikasi apa tadi decision tree. Nah, ini contoh. Oke, saya perbesar ya ini karena ini kalau ada adik mungkin ya ini ya. Ya ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Show dan Matters ya tahun 2000-an sampai 2010-an ya. Nah, sebenarnya begini ya. Jadi kalau ini ilustrasi yang untuk yang Tuzi ini ya. Misalnya ini ada adik ngecek reflektan dari pixel. Ya. Jadi nanti dia dikontrol apakah reflektan dari pixel itu di near infrared dengan proporsi lebih dari separuh. Oke, ini kan kontrol di sini. Jawabannya ada ya dan tidak, ya kan? True and false, yes atau no. Yes, oke. Kalau yes berarti di sini nih. Tadi kan di infrared, near infrared. Nah, bagaimana kalau di red? Apakah reflektannya di band red itu kurang dari 12%? Berarti kalau iya, berarti dia pasti vegetation. Karena kalau ada dilihat di pelajaran berikutnya ya, misalnya ada dilihat di indeks vegetasi, itu yang namanya vegetasi itu pasti dia akan memantulkan band near infrared. Tetapi untuk band rednya dia akan diserap. Ya, vegetasi yang klorofilnya masih banyak, masih bagus. Nah, sehingga kan bisa kita bikin semacam ini tahapan ini.
Nah, misalnya yang ini lagi ya, ternyata reflektannya tadi di near infrared lebih besar dari 50%. Berarti dia sangat reflektif, betul. Nah, tapi dicek lagi di band rate-nya, dia masuk kurang dari 12% enggak? Enggak. Oh, nanti dulu nih. Berarti di sini nih ada nanti dulu. Nanti dulu itu bisa jadi dia harus ke objek yang terdefinisi lain ini. Ya kan? Ini case-nya. Kalau di band near infrared itu reflektannya lebih besar dari separuh. Ya, lebih besar dari 50%. Kalau ternyata enggak, misalnya 40, 30, 20 gitu. Nah, ditanya lagi, pikselnya di near itu apakah kurang dari 5%? Kan enggak, ya sudah dipastikan saja dengan cara ekstrim. Kalau di lebih ini kan bisa 60, 65 ya. Tapi kalau diekstrimkan kebalikannya kan ekstrim ya 5%. Nah, kemudian dia jawabnya, ya cek lagi di red kurang dari 10, iya. Oh, berarti dia waters. Kenapa? Karena di band near infrared maupun di red, dia betul-betul diserap. Nggak ada yang reflektif. Ya, berarti waters. Tapi ini akan ceritanya berbeda ya. Misalnya permukaan air itu karena kena tumpahan minyak ya. Itu kan bisa jadi reflektif. Nah, itu jadi lain ceritanya. Jadi tergantung kita menyusun ini sih, decision tree-nya ini. Threshold dan decision tree. Ya memang sulitnya di sini. Tapi ini sebenarnya simpel ya. Hanya tes logik. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Kan seperti itu. Yes, no, yes, no, yes, no saja kan. Ya, tapi ada di situ kan harus ngerti konsekuensi. Oh, jika ini, maka ini. Ya. Jadi di sini kita sudah bisa langsung membedakan mana vegetasi, mana waters, atau yang lain. Nah ini nanti tinggal dikontrol lagi. Tapi kuncinya dari si decision tree ini adalah ini tadi di ini ya di kontrol masuk mana masuk mana masuk mana. Ya. Oke, kira-kira itu adik-adik untuk tadi malah saya ya. Oke, sebentar malah saya ini ya. Oh sebentar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi kan decision tree ya. Nah, sekarang bagaimana kalau random forestnya? Nah, ya, yang tadi itu ini. Nah, ini ya. Ini kan decision tree. Ya, yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang yang random forest. Nah, random forest ini merupakan sebuah algoritma yang cukup populer ya. Dan ini kombinasi dari teknik sebelumnya. Jadi kalau adik-adik menggunakan teknik decision tree, ya dia gabungan dari decision tree tadi. Ya, kita lihat ya. Kita zoom aja. Nah, ini ya. Ini misalnya ada kontrolnya ini ya. Ya, sebuah variabel kurang dari misalnya kayak kasus tadi ya. Misalnya ini yes no. Nah, misalnya ini yes. Nah, ini dicek lagi. Bagaimana yes no? No ke sana, yes ke sini. Sehingga apa? Kita punya ini desisnya itu nanti di A, B, C, A, A, B, C ini hasil akhirnya. Ini kalau nggak dikontrol lagi ya sudah final, hasilnya di sini levelnya. Di ujung kaki-kaki ini ya sebenarnya. Ya. Ini ya, jadi pertama masih berbasis decision tree. Tetapi ya datanya harus banyak dulu. Datanya harus banyak dulu, terus diterain di setiap kategori. Jadi makanya ada training data 1,
training data 2 sampai data training data N. Nah, memang teknik membuat training data ini jadi challenge tersendiri ya. Tapi setahu saya kalau misalnya adik-adik nanti membuat, ini sudah gabungan dengan machine learning ya, sedikit nih. Nah, itu kan di machine learning kan prinsipnya ada 3 ya. Mana data untuk training, testing, validations. Nah, yang terbesar itu memang bagusnya idealnya sih sekitaran 70% ya, 70-80% data itu di training. Tapi itu boleh dipakai asal dia di atas 50%. Paling jelek itu yaitu 50-an% ke atas. Kalau kurang salah itu nggak boleh. Jadi training data itu dalam konteks machine learning harus di atas 50%, 55, 60 dan seterusnya, baru yang lainnya. Kemudian sisanya diproporsi, mana yang untuk testing, mana untuk yang validation. Tapi kuncinya tetap harus proporsi paling banyak adalah di data training. Karena itu yang akan membentuk model. Nah, nanti di berikutnya ya, pada saat kita membahas machine learning itu akan kita bahas. Ya, ini data training dibikin dulu decision tree sampai ke berapa. Ya. Demikian juga yang training data 2. Misalnya untuk training data water, training data untuk vegetation, training data untuk apa lagi ya, water, misalnya open space atau bareland atau yang lainnya. Ya nggak apa-apa. Nanti ini, nah ini nanti di proses di decision tree, ini juga di decision tree. Nah nantinya di averaging. Nah setelah itu jadilah model random forest. Simpel kan sebenarnya prinsipnya. Ini belum detail ya, belum detail. Ya kalau mau detail ya kita harus lihat di ini ya, di textbooknya ya. Jadi kalau saya jelasin detail banget ya bisa sih. Cuma nanti kita membahas satu topik aja bisa 2 jam itu. Dan nanti CPMK kita nggak kecapek ya. Kenapa? Karena kan kita yang dipelajari banyak itu. Ya, kita hanya belajar sangat dalam di satu metode, ya. Yang lainnya pasti akan tertinggal. Ya, makanya mungkin sedikit saya ulang ya bahwa kalau di S1 itu kan 50-50, adik-adik harus mengeksplor what's behind the teori gitu. Jadi harus aktif. Jadi jangan pesan saya jangan hanya mengandalkan slide atau materi dari kelas. Ya, itu sifatnya baru memberikan guideline, belum sampai betul-betul detail. Detailnya ya harus kita explore sendiri. Itu saya lihat di mana-mana begitu. Jadi kalau diajari detail itu biasanya di level mungkin sebelum perguruan tinggi ya, karena kan mungkin diasumsikan belum mandiri. Tapi kalau kita di perguruan tinggi pasti itu. Apalagi kalau di luar itu lebih keras lagi. Kita dituntut untuk mau belajar mandirinya gitu ya. Oke, kira-kira itu. Nah, sekarang coba kita lihat yang lain. Tadi ini di random forest. Nah, ini saya akan tunjukkan satu contoh. Ini sangat bagus. Ya. Cuma adik-adik mungkin bisa jadi tapi kita lihat dulu nganunya ya, semacam big pictures-nya. Nah, judulnya ini ya. Jadi object oriented LULZ dan ini menggunakan GE ya.
yang dikombinasikan dengan SMIC, GLCM, dan mesin learning. Tapi ini kalau ada dilihat, remote sensing ini cukup prestisius ini ya. Ini jurnalnya sangat ini prestisius ini. Atau coba kita cek ya. Makanya ini agak Evan ini. Coba ya, nggak apa-apa ya. Coba saya copy link. Oke, saya masuk ke sebentar. Oke. Oh, adik-adik mungkin belum bisa nonton ya. Saya anu dulu. Oh, ini tinggi sekali ini. Oh, ini. Stop share. Saya akan share ke ini. Setelah saya klikkan nanti ketemunya ini. Wah, ini impact faktornya 5. 5 itu tinggi sekali ini ya. Biasanya betul-betul prestisius itu IF-nya di atas 3 ya. Ini tinggi sekali ini. Ya ini kalau ada dilihat. Nah ini kalau ada dilihat kan ini ada open access ya. Ada bisa ngambil ini. Nah ini versi PDF-nya. Ya. Jadi kalau ada mau melihat yang terbaru ya salah satunya di sini nih. Ya. Terus kita ingin tahu nih remote sensing ini seberapa sih reputasinya gitu ya. Kan sering sekali apa ya, adik-adik akan menemukan ya sebuah jurnal itu masuk kategori predator. Ya mungkin ini untuk S1 belum ya, tapi mungkin perlu juga di satu uji. Nah ini adik-adik bisa ngecek dengan SCR. Pakai ini. Nah, nanti muncul ini. Oh tadi SCR. Nah ini ya. Nah ini kan remote sensing ya. Tadi ya, nanti kita cari. Kita copy ya. Kita masukkan di sini nih. Dia kalau tidak oh ini baru remote sensing environment ya, remote sensing saja. Nah ini aja. Nah, nanti yang ini nih. Nah ini sudah masuk kategori ini. Nah ini kalau ada klik-klik dia masuk ke jurnalnya, tapi ada dilihat di ujung. Ini historinya. Oh ini I1 ini. Ini sudah 2000. Wow ini memang prestisius ini. Ini top ini. Ya, ini juga. Nah di sini. SCR-nya ya. SCR 0,2 itu sudah termasuk prestisius, bereputasi ya. Ini di atas nih, jauh 1,1 SCR. Ya. Ini lebih bagus ya. Ya kira-kira begitu. Ada dilihat. Nah ini. Ya. Ya. Nah, ini nanti di sini nih. Ya. Nah ini tadi. Representasi tadi. Ya. Mungkin ada yang tanya, ini APC-nya berapa Pak? Pakai APC enggak? Karena dia apa ya? Dia kan MDPI free kan tadi. Coba kita cari, ada enggak? Shot. Mungkin APC ya. Kita cari ini. Coba enggak? Oh enggak ada. Oh ini langsung ke jurnalnya ya. Mungkin nyari APC-nya di tempat lain ya. Ini ya mungkin ya. Nah ini nih, ada nih. Nah ini APC. APC itu biaya untuk menerbitkan. Nah ini ada dilihat.
bayarnya segini kalau APC-nya. Jadi kalau total blue fee per artikel adalah 2000 CHF. Ini ya. Coba berapa rupiah kalau kita masukkan di sini ya. Ada yang lihat? 2000 CHF itu IDR 35 juta. Ya memang begitu. Ya. Jadi ada di bayarnya segitu karena open access. Ya, mahal ya. Ya. Melebihi UKT ya. Berapa kali UKT-nya ya? Kalau di kita itu UKT-nya di GDS itu antara jatuhnya 5 sampai 7 ya. Ya 6 ya. Ya udah bagi aja 6 ini kira-kira. Ya. Oke. Ya, kira-kira begitu. Nah, kembali ke tadi ke jurnalnya ya, sorry. Nah, jurnalnya ya. Ya sudahlah kita nikmati saja jurnal yang 30 apa bayarnya 35 tadi ya. Nah, nah ini object oriented untuk land use land covers ya. Dia diterapkan di GE dengan mengkombinasikan SNIC, GLCM dan machine learning. Nah, ini kita lihat ya. Jadi LULC itu ini land use land covers. Kemudian apa tadi? SNIC itu ini simple non iterative clustering. Kemudian apa itu GLCM Grey Level Co-occurrence Metric. Nah ini sebenarnya sangat bagus ini. Ya, ini ya ada lihat di sini. Nah ini kuncinya. Pelaksananya kan ada di sini. In this context, this work is aimed to at developing and testing object-oriented classification, pendekatan objek-oriented klasifikasi yang mengkombinasikan metode SNIC. Nah, ini untuk tadi spatial clustering, ya, dan GLCM untuk menghitung tekstur indeks itu ya. Berarti ini ada dua ini clustering tadi sama textural index tadi pakai SNIC dan berarti ini sebenarnya masuk di segmentasi tadi. Nah kemudian klasifikasinya dia didekati dengan dua apa RF dan SVM sudah ya kan berarti sama seperti teori tadi. Teori itu kalau ada menggunakan objek oriented, ya tadi ada proses apa segmentasi, ada proses klasifikasi. Oke ya. Nah sekarang kita lihat. Nah, oke. Sekarang kita lihat di bawahnya. Nah ini nanti ada edit bisa mengeksplor sendiri, tapi yang paling penting sebenarnya di sini nih metodologinya. Ya semuanya penting ya. Tapi menurut saya sih kalau studi areanya kan ada edit. Ini nanti saya posting juga. Nah ini dia. Ini bagus sih. Dari lihat. Jadi ini tahapannya ya, tahapan keseluruhan. Nah kita lihat. Yang ini apa itu? Jadi mencari, memilih dan mengkoreksi data itu masuk di kategori ini, dataset composition atau persiapan data. Apa yang dikerjakan di sini ya? Jadi nyari data kan adik-adik sudah diajari kan mencari data itu misalnya harus sesuai lokasi, kemudian rate-nya cocok, kemudian apa
cloud coverage-nya sebisa mungkin tidak ada, atau kalau ada minimum, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, setelah itu kan data harus dibetulin dulu ya, misalnya di filtering, ya. Nah, ini sebenarnya filtering masuk ke tadi ya. Jadi tanggalnya diselect berdasarkan data, kemudian tutupan awannya banyak nggak? Banyak ya jangan dipakai kan kayak gitu. Nah, kemudian memilih. Oke, setelah itu adik-adik ambil band medianya. Nah, selain itu, setelah itu dihitung juga NDVI, BSI-nya, sama dihitung spectral index statistiknya, mean, standard deviation, maksimum. Ini adik-adik udah dapat ini, ya kan? Sama. Dah, begitu data selesai, nah, adik pakai. Nah, ini. Nah, ini yang jadi setelah dari data ini ada 2 tahapan ini. Ini yang tahapan klasifikasi tadi, pixel base. Jadi ini pixel base-nya. Yang ini yang object oriented. Ya. Ya kan? Jadi ada GLCM, kemudian ada SNIC, itu untuk masukkan di RF. Ya. GLCM tadi itu kan berdasarkan textural index ya. Itu kan datanya banyak. Nah, dia dipilih ya, menjadi beberapa band principal komponen saja, makanya dia pakai pendekatan PGA. Ya. NSI juga nanti di merge. Nah, ini untuk input RF. Kalau RF yang tadi kita diskusikan, yang SVM nanti kita bicarakan ya di pertemuan yang akan datang. Baru diklasifikasi, baru nanti adik-adik ya ini di akurasi ya. Ya sebenarnya bagus ya ini, sangat bagus, tetapi apa ya, kalau adik-adik pelajari ya, itu saya yakin dengan modal yang ada didapatkan di kuliah PG dan sekarang ini bisa paham ini. Ya, ya tapi kalau kita belum pernah belajar sama sekali ya bingung ini maksudnya apa ini ya. Ya, kira-kira seperti ini. Algoritma simpel kan sudah. Ya tidak apa ya, tidak sangat spektakuler lah. Tapi termasuk bagus. Ya kalau nggak bagus nggak masuk Q1 ya. Ya, kira-kira begitu. Nah ini. Ya, jadi kembali ke sini tadi. Ya, jadi ini datanya adalah ini. Ya, jadi object oriented land use land cover classification in Google Earth Engine, ya, di Google Earth Engine yang mengkombinasikan SNIC, GLGM, dan machine learning algorithm. Jadi gimana ini kalau di bahasa Indonesia kan ya? Klasifikasi objek land use land cover menggunakan objek oriented pada perangkat lunak Google Earth Engine yang mengkombinasikan algoritma SNIC, GLCM, dan machine learning. Gitu kan bahasa Indonesia. Jadi panjang, tapi kalau di bahasa Inggris kan jadi pendek. Ini ya. Biasanya sih begitu ya. Kalau bahasa Inggris itu kan kalimatnya direct-direct ya, simpel-simpel gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan harus gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Makanya kita nggak usah heran kalau biasanya kita menerjemahkan bahasa Inggris itu dari teksnya bahasa Inggris itu jadi meledak jumlah kata, kalimat, dan halamannya karena ini. Oke, jadi dari ini itu sudah tercermin di ya kalau ada yang menemukan jurnal lain ya bisa juga dilihat ya. Tapi ini sudah cukup bagus ini kalau tadi.
Nah, detailnya ada di bagian bawah. Kira-kira begitu. Termasuk verifikasi hasilnya dan discussion. Nah, ini verifikasinya. Nah, ya. Nah, ini juga ada persentasenya ya. Oh, ini macam-macam ya. Ada ini kalau kita lihat citranya ini ada dilihat. Nah, ini ya. Ini ada planet scope juga. Jadi L8 itu Lancer 8, S2 itu Sentinel-2, TS itu planet scope. Ya, ini ada citranya ini. Ini menarik juga kalau ada mahasiswa yang mau meneliti tentang planet scope itu ya. Ini setahu saya juga free kok, ini bisa bisa diakses ya. Nah, mungkin kalau info juga ya setelah ada lihat ini ya, itu sering sekali kan ada adik bingung ya, misalnya baca, ya itu wajar. Nah, nanti adik-adik lihat di sini nih, mana yang paling cocok. Nah, ini adik-adik cari mesti ketemu ini. Ini misalnya tentang practical guidelines for choosing key LCM textures to use in less classification task over a range of moderate spatial scales. Ini seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Atau yang lainnya. Adik-adik bisa jadi tinggal aja jadi kalau kita membaca sebuah jurnal itu sering sekali kita kan enggak paham ya sudah dirunut saja dia ngambilnya dari mana, kita kejar terus di jurnal. Jadi bisa jadi ini itu hanya satu jurnal ini ya, tapi kalau kita mau belajar sampai detail ya ada harus nyari ini di tracing ini sampai ke 62 kira-kira begitu. Ini contohnya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita tadi kan dari jam 8 ya, cukup 1,5 jam saja ya, nggak usah banyak-banyak lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan. Ya, kalau ada ya. Ya memang topik yang saya sampaikan terutama contoh tadi ya itu memang agak advance tadi. Ya, tapi saya hanya ingin menekankan saja ya bahwa sebenarnya kita bisa kreatif mengkombinkan ini dengan metode lain ya sehingga meningkatkan hasil akurasi. Tapi harus diingat loh, kita nggak boleh sembarangan, harus ada alasannya. Kenapa pakai ini? Kenapa ditambahin PCA? Kenapa pilih GLCM? Kenapa pilih ini? Itu harus ada terverifikasi di setiap tulisan di tadi. Jadi nggak ngawur itu. Dia pasti punya dasarnya. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai ini? Ya. Makanya kan selalu saya sampaikan ya kalau kembali lagi ke tadi ya slide-nya saya tayangkan. Oke. Jadi kalau ada adik membuat paper seperti ini ya itu kan sebenarnya dari judulnya itu bisa dilihat kata-kata kuncinya kan. Mengapa objek oriented? Kenapa dipakai Google Earth Engine? Kenapa digunakan SNIC? Kenapa GLCM? Dan kenapa machine learning? Kenapa tiga-tiganya dikombin? Ya itu ada alasannya. Dan itu saya yakinin itu pasti di bagian latar belakang dia jelaskan. Oh ini loh kenapa. Ini dia kan kupas itu kelemahan LUEC yang dengan pendekatan konvensional itu kelemahannya. Satu sisi objek oriented punya kelebihan di sini. Nah, dia masuk. Nah, itu. Kenapa dipilih Google Earth Engine? Nah, dia pasti akan mengelaborasi kenapa misalnya ekstrimnya nggak pakai PCI, kenapa nggak pakai energi juga pasti ada alasan. Misalnya fleksibilitas dalam dia mengkustomisasi modul, fleksibilitas juga dalam mengakses big data, citra, kan
seperti itu. Kalau di software-software yang close, ya, itu kan susah. Adik-adik harus menyamakan kan, sistemnya kan. Atau paling nggak format datanya. Baru bisa. Kalau ini kan enggak. Ya, fleksibilitas. Gitu. Tapi ada juga kelemahannya di Google Earth Engine karena itu base cloud. Kalau kerjaan adik-adik itu excellent. Misalnya adik-adik mengkombinkan beberapa itu ya algoritma dan itu terverifikasi dan itu excellent gitu ya. Nah, saya yakin orang di belakang Google Earth Engine itu akan tahu dan dia bisa memining data-data hasil yang kita kerjakan. Dan dia yang di sana kan masih orang-orang pinter itu. Dia pasti akan tahu, oh dia kayak gini, pendekatannya pakai ini. Kenapa ya? Karena kita bekerja menggunakan platform mereka dan data-data kita kan ada di cloud mereka. Algoritma kita, tahapan kita ada di cloud mereka. Jadi ya pasti mereka akan bisa men-tracing dengan pasti. Tapi lain kalau ada adik misalnya pakai NV. Di NV kan ada shell-nya itu ya. Misalnya ada adik dibikin pemrograman pakai IDL atau pakai C kan bisa itu bikin shell-nya. Orang lain tidak akan ngerti. Ya, termasuk bahkan developernya si NV. Kenapa? Kan itu close. Ada di laptop adik-adik, ada di servernya adik-adik. Ya, di komputer kita, enggak di tadi. Kira-kira begitu. Tapi kalau di Google Earth Engine, repot ini. Ya, jadi semua tahapan kan transparan ya. Ya, sebenarnya kalau itu sih nggak usah kita risaukan ya. Tapi kecuali kalau ada adik misalnya nanti lulus terus bekerja di lembaga yang cukup sensitif ya. Misalnya memproses data-data rahasia negara atau rahasia yang sangat sensitif ya jangan gunakan GEE. Itu pasti akan ketahuan semua ya. Karena kan di cloud dia. Ya, oke, kemudian ke tadi slide saya tadi nggak banyak ya. Ya, karena saya hanya ingin menjelaskan ini ya. Nah, ini yang tadi terakhir itu tentang rainforest, di mana ini pengembangan dari si DT decision tree, DT-nya itu ini. Jadi, nah ini letaknya dalam konteks apa klasifikasi objek base adalah di sini. Jadi saya ulang, harus ada data, ada tahap segmentasi. Segmentasi itu termasuk juga harus pembelian label ya. Label itu oh ini kelas apa, ini kelas apa, gitu ya, di labeling semantik ya. Nah kemudian adik-adik kan langsung bisa bikin training set kan. Nah di klasifikasi. Nah klasifikasinya tadi misalnya menggunakan yang apa tadi hasil learning tadi, misalnya pakai apa ini apa itu namanya random forest atau decision tree ya. Atau SVM atau yang lainnya. Tidak masalah, selama adik-adik bisa memverifikasi. Nah, kan keluar hasil, ya, ini aja sebenarnya. Simpel kan? Baik, itu masih bolehlah 2-3 pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Oke, baik ini belum ada ya. Coba tak cek di chatnya sebentar. Ini, oh mahasiswa belum ada yang chat. Ya, chatnya belum ada. Yang raise hand, sejumlah ya. Udah nggak yang raise hand? Oh, juga belum ada. Oke. Baik. Adik-adik, bagaimana? Cukup? Iya.
nggak usah banyak-banyak ya, karena ini bulan puasa juga. Ya, adik-adik kan mungkin masih mau mengerjakan yang lain ya. Oke, silakan kalau masih ada atau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Oke, jadi jika demikian untuk sementara kita akhiri ya adik-adik. Jadi kita sudah di penggunaan objek oriented. Minggu depan moga-moga nggak libur lagi ya, di kelas akan saya sampaikan tentang lanjutannya, metode-metode klasifikasi yang apa mengarah dan atau sering digunakan di objek oriented. Tadi kita bahas dua, decision tree sama random forest. Mungkin minggu depan kita lihat misalnya SVM, NU base, kemudian yang lainnya. Nanti kita lihat. Setelah itu nanti, tapi saya nggak tahu ya, karena kan kita tinggal 2 pertemuan ya. Mesin learningnya kalau nggak cukup ya nanti saya kasih titipkan aja ke Pak Catur ya, biar beliau lanjutin di mesin learning dan deep learning. Sama mungkin contoh-contoh ini ya, aplikasi-aplikasi yang terbaru ya. Ya, kira-kira begitu. Baik, adik-adik, cukup? Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, ini sudah kita rekam. Terus yang memang memerlukan atau perwakilan atau mahasiswa salah satu atau beberapa boleh WA, nanti tak kasih linknya. Biasanya 10-15 menit setelah ini selesai sudah bisa di-generate. Tapi kalau ada adik nggak request, ya saya masih tetap punya rekamannya. Tetapi ya saya sering sekali kelupaan sih. Jadi kalau memang betul-betul ada yang membutuhkan, ya silakan minta. Nanti dikirim. Tapi kalau sudah cukup jelas dari materi kuliah yang nggak menyimak rekamannya juga nggak apa-apa. Yang penting adik-adik ngerti, paham, dan mungkin cara yang paling pendek ya bisa mengerjakan soal-soalnya terkait dengan ini. Ya, dan syukur-syukur sih ada yang mau pakai untuk riset lanjutan, nah itu lebih bagus lagi. Oke, saya kira demikian adik-adik semua. Jika demikian bisa kita akhiri. Ini saya tunggu-tunggu. Raise hand-nya belum muncul. Chatnya juga belum. Berarti sudah cukup clear. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.